Bab 2351. Semua orang tercengang mendengar kata-kata itu. Pria bertopeng yang mengatakan dia ingin membunuh Jack mungkin tidak menimbulkan banyak reaksi, tetapi Jack yang mengatakan bahwa dia ingin membunuh pria bertopeng itu juga pasti mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Jack tampaknya berada di belakang pria bertopeng dalam segala hal, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, nadanya sangat tenang, dan tidak ada emosi di wajahnya. Fakta bahwa dia berperilaku seperti itu berarti kata-kata yang dia katakan bukan demi kehormatan, tetapi benar-benar karena dia ingin membunuh pria bertopeng itu. Graham menarik napas dalam-dalam dan berkata, sudah waktunya kalian berdua berhenti bertengkar. Dia tidak lagi ingin mendengarkan mereka berdua berbicara. Lagi pula, rasanya dia tidak berada di level mereka ketika mereka melakukannya. Tepat ketika Graham menyelesaikan kalimatnya, suara tua itu terdengar lagi. Akankah dua orang yang telah lewat, tolong naik ke puncak? Saat dia mengatakan itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. Akhirnya tiba saatnya. Mereka akan melihat siapa yang lebih kuat di antara dua tuan di puncak. Apakah Jack bisa menciptakan keajaiban lagi atau tidak, dan apakah pria bertopeng itu bisa menghadapi Jack atau tidak? Jack tidak repot-repot melihat betapa terkejutnya semua orang, dia juga tidak repot-repot melihat betapa marahnya pria bertopeng itu. Dia dengan tenang berjalan menuju puncak Divine Void Slope. Ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di Divine Void Slope. Cahaya itu memiliki harta karun demi harta karun di dalamnya. Jika dia memenangkan pertempuran, maka semua itu akan menjadi miliknya. Mungkin disengaja, cahaya itu telah mengaburkan pandangan semua orang. Mereka tidak tahu harta apa yang tersembunyi di balik lampu. Namun, itu sebenarnya lebih membangkitkan minat mereka. Mereka mungkin mendambakan harta itu, tetapi mereka sudah kalah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap Jack dan punggung pria bertopeng itu dengan tatapan cemburu. Mereka berdua akhirnya mencapai puncak lereng Divine Void. Mereka melihat sekeliling. Harta karun yang diselimuti cahaya tersebar jauh, memberi mereka lebih dari cukup ruang untuk bertarung habis-habisan. Pria bertopeng itu menyipitkan matanya, mengambil cincin ungu dari ruang penyimpanannya. Melihat dari dekat, ada kilatan petir di dalam ring. Itu adalah senjata utama pria bertopeng itu, cincin guntur ungu. Pria bertopeng itu sangat ahli dalam menggunakan cincin guntur ungu sehingga bukan hanya murid selatan, bahkan murid utara tahu bahwa senjata utama murid terkuat paviliun mayat disebut cincin guntur ungu. Tentu saja, Jack tidak termasuk di antara mereka. Lagi pula, Jack baru saja tiba di benua Hestia belum lama ini, bahkan tidak total 1 tahun. Dia baru saja mulai memahami aturan dan akal sehat dunia. Karenanya, dia tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak tahu, Jack masih bisa mengatakan bahwa cincin guntur ungu sangat cocok dengan pria bertopeng itu. Dengan cincin guntur ungu, pria bertopeng itu jauh lebih kuat. Namun, Jack sudah menduga bahwa pria bertopeng itu akan benar-benar melawannya dalam kondisi terkuatnya. Pada saat itu, pria bertopeng itu tiba-tiba bertanya, saya sangat penasaran. Sebelum Anda datang ke Divine Void Slope, mengapa Anda berlari? Kata-kata itu membuat Jack bingung. Dalam benaknya, pengejaran pria bertopeng itu sebelum dia bertemu dengan ular piton bercakar 9 melintas. Jika dia adalah pria bertopeng, dia akan penasaran juga. Lagi pula, jika dia begitu kuat, dia akan melawan pria bertopeng saat itu. Mengapa dia terus-menerus melarikan diri? Sepertinya dia tidak percaya diri untuk mengalahkan pria itu. Dia mungkin tidak akan pernah berani melawan pria bertopeng. Kesan itu terlalu kuat, itulah sebabnya pria bertopeng itu tidak pernah mengganggu Jack sebelumnya. Bab 2352. Baru setelah Jack mengungkapkan keahliannya yang sebenarnya, pria bertopeng itu menyadari bahwa Jack hampir mencapai levelnya. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin bingung dan frustrasi yang dia rasakan. Itulah mengapa pria bertopeng itu harus bertanya. Bukan hanya pria bertopeng yang kebingungan, semua yang hadir pun menatap Jack dengan tatapan penasaran. Bibir Jack berkedut saat dia menyentuh hidungnya tanpa daya. Saat itu dia hanya mampu menyingkat 15 pedang jiwa. Dia benar-benar berlari untuk hidupnya karena tidak mungkin baginya untuk melawan pria bertopeng itu. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, jadi dia terpaksa mengarang sesuatu. Itu bukan tempat yang tepat untuk bertarung. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam.
Tatapan bijaksana melintas di mata pria bertopeng itu. Apa yang dia maksud dengan itu bukan tempat yang tepat, apakah lokasi benar-benar penting? Maksud kamu apa? Jack mengeluarkan sedikit batuk. Satu kebohongan akan memicu lebih banyak kebohongan untuk menutupinya. Dia melanjutkan dengan sedikit putus asa, tidak ada arti lain dari itu. Artinya persis seperti yang saya katakan. Saya tidak ingin membuang waktu lagi, apakah kita berkelahi? Kata-kata itu berhasil menyulut kemarahan dalam diri pria bertopeng itu. Dia tertawa dingin sambil mengangkat tangannya. Cincin guntur ungu tiba-tiba tertutup cahaya ungu. Setelah itu, derak petir bisa terdengar. Cincin guntur ungu seperti monster yang telah terbangun saat mereka memancarkan kilat ke langit. Pria bertopeng itu mengeluarkan teriakan kecil. Kilatan-kilat merah darah mulai terbentuk di antara jari-jarinya. Mata semua orang melebar saat mereka melihat pria bertopeng dengan ekspresi yang sangat berat. Orang dengan perasaan paling rumit di hatinya adalah pengkhianat, Griffin. Griffin menarik napas dalam-dalam, berdoa dalam hatinya agar pria bertopeng itu akan membunuh orang yang paling dia benci. Selama Jack meninggal, tidak ada yang akan terjadi padanya di masa depan. Yang perlu dia lakukan hanyalah berurusan dengan Nelson dan Isaiah secara rahasia, dan dia akan dapat kembali ke paviliun berdaulat ganda dengan damai. Griffin bukanlah orang bodoh. Dia tahu betul bahwa dia telah mengkhianati klannya. Namun, itu pasti akan berakhir buruk baginya jika dia mengikuti pria bertopeng itu kembali ke paviliun mayat. Bagaimanapun, keterampilan dan teknik yang dia latih terlalu berbeda dari yang ada di paviliun mayat. Bahkan jika klan lain kembali dan menyebarkan berita, dia akan bisa menutupinya dengan beberapa kebohongan. Bagaimanapun, dia memiliki para penatua di belakangnya. Selama tidak ada seorang pun dari klannya sendiri yang melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dia harus mati. Dia benar-benar harus mati. Meskipun dia berteriak sangat keras, itu tidak menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Bukan karena tidak ada yang mendengarnya, melainkan karena pikiran semua orang tertuju pada lereng kekosongan ilahi pada saat itu. Jack menarik napas dalam-dalam, memusatkan seluruh perhatiannya pada cincin guntur ungu. Petir ungu tampaknya berbaur dengan petir berwarna. Cincin guntur ungu tampaknya merupakan sumber petir murni yang dilahirkan oleh alam pada saat itu. Suara berderak memenuhi telinganya, dan cahaya dari Purple Thunder Rings menerangi seluruh Divine Void Slope. Bab 2353. Bahkan Jack diselimuti oleh cahaya ungu dan merah. Pria bertopeng itu sudah dalam kekuatan penuh pada saat itu. Saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk Anda. Aku akan membunuhmu dengan satu serangan ini. Saat dia mengatakan itu, dia terus-menerus membentuk segel. Petir terus-menerus mengalir ke dalam cincin guntur ungu. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Guntur darah jahat yang aku latih adalah teknik peringkat bumi tingkat menengah. Selanjutnya, saya sudah di tingkat mahir. Aku hampir tidak sempurna. Jack mengangkat alis setelah mendengar itu. Dia tidak memiliki banyak reaksi untuk itu, karena itu kurang lebih seperti yang dia harapkan. Dia sudah berspekulasi tentang level pria bertopeng itu sebelumnya. Setelah berhipotesis, dia memastikan bahwa pria bertopeng itu pasti sangat kuat karena dia sudah berada di alam pemadatan musim semi. Pria bertopeng itu pasti berdiri di atas di antara semua orang di sana. Namun, tidak peduli apa, keterampilan dan kemampuannya masih terbatas. Tidak mungkin pria bertopeng itu tidak mungkin mengembangkan keterampilan peringkat bumi tingkat atas. Namun, masih ada sesuatu yang membuat Jack terkejut. Jack mengira bahwa teknik pria bertopeng itu berada di peringkat bumi tingkat menengah, tetapi pria bertopeng itu seharusnya sudah mencapai kesempurnaan tingkat kedua. Pria bertopeng itu sama sekali tidak akan berbohong atau menyembunyikan keahliannya yang sebenarnya pada saat seperti itu, jadi sepertinya pria bertopeng itu benar-benar berhenti pada tahap pertama. Meskipun tahap kedua tidak jauh dari yang pertama, setelah menyerap kenangan itu, Jack tahu betul bahwa tidak mudah untuk mencapai tahap kedua dari yang pertama. Satu-satunya alasan Jack tidak memiliki hambatan dalam melakukan itu adalah karena dia telah menyerap ingatan dari sang guru besar. Bagi Jack, tidak ada hambatan dalam menghancurkan Void. Dia sudah mengerti segalanya, dan hanya kekurangan waktu dan spiritual tidak pernah kekurangan energi. Dia berbeda dari yang lain.
Jack memperkirakan dalam hatinya bahwa jika pria bertopeng itu berhasil bertahan hidup, dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk melewati tahap itu. Memikirkan hal itu, Jack tidak bisa menahan tawa dingin. Pria bertopeng itu menatap Jack dengan mematikan. Pria bertopeng itu mengira kata-katanya akan mengguncang Jack. Paling tidak, dia ingin memberitahu Jack bahwa dia bukan orang biasa yang bisa ditangani dengan santai. Namun, Jack sebenarnya berhasil tertawa. Bagi pria bertopeng, itu adalah tamparan di wajahnya. Dia merasa dipermalukan. Pria bertopeng itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tampak seperti balon yang hampir meledak. Kamu mencari kematian. Pria bertopeng itu berteriak dengan marah. Dia melonjak ke depan, dan dia terbang di udara. Tangannya terus-menerus menari-nari saat garis kilat merah melonjak di sekelilingnya. Pada saat itu, cincin guntur ungu telah mengumpulkan energi yang cukup. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Yang mereka dengar hanyalah berderak, dan untaian listrik yang tak terhitung jumlahnya membentuk serangan, langsung menuju Jack. Jack tertawa kecil, karena sudah siap. Dia mencengkeram pedang hitam dengan erat di tangan kanannya. 60 pedang jiwa dibentuk menjadi bilah spiritual besar dan bergabung dengan pedang hitam. Jack sudah memasuki tahap kedua Destroying the Void. Sebelumnya, dia tidak dapat menentukan level skill Destroying the Void apa karena kurangnya informasi. Berdasarkan berbagai keterampilan dan kekuatan di dunia ini, dia sudah dapat memperkirakan peringkat apa menghancurkan kekosongan. Bab 2354. Sebelumnya, Jack berpikir bahwa itu setidaknya merupakan keterampilan alam Dewa Pamungkas. Setelah merenungkannya lebih jauh, dia memutuskan itu adalah level Dewa tertinggi tingkat atas. Keterampilan tingkat Dewa Pamungkas tingkat atas melawan keterampilan peringkat bumi. Dan Jack sudah pada tahap kesempurnaan keterampilan. Keahliannya sudah 1 tingkat lebih tinggi, dan itu juga 1 tingkat lebih tinggi. Meskipun kekuatan Jack tidak sama dengan pria bertopeng, keterampilan yang digunakan Jack jauh lebih kuat daripada yang digunakan pria bertopeng. Membandingkannya dengan cara itu, Jack sama sekali tidak takut pada pria bertopeng. Dia dengan dingin mendengus saat dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya. Membidik petir yang masuk, dia menebas. Semua orang mendengar serangan itu berbenturan saat ruang itu ditutupi dengan cahaya dari petir merah darah. Petir terbelah, dan terus-menerus menari di puncak lereng kekosongan ilahi. Itu benar-benar terlihat sangat indah namun, bahkan dengan lightning menari yang berwarna-warni, tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Mereka semua fokus pada apakah Jack bisa memblokir serangan itu atau tidak. Benjamin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, skill bumi tingkat menengah, dan itu sudah pada tingkat mahir. Hanya 1 tahap lagi dari kesempurnaan. Dia benar-benar akan menjadi yang terkuat, tidak peduli klan apa dia. Bahkan murid terkuat dari klan kita tidak akan mampu bersaing dengan pria bertopeng itu. Aku ingin tahu apakah Jack akan tahan dengan ini. Pada saat itu, semua yang bisa dilihat di Divine Void Slope hanyalah kilat berwarna merah darah. Keduanya diselimuti di dalam, dan cahayanya sangat terang sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mendengarkan suara retakan. Semua orang sangat cemas. Setelah Zamian mendengar kata-kata Benjamin, dia berteriak keras, dia pasti akan mengalahkan bocah itu. Pernahkah kamu mendengar dia mengatakan bahwa dia memiliki teknik tanah tingkat menengah itu adalah tingkat keterampilan yang dia rindukan? Jika dia berhasil menguasai teknik seperti itu, dia akan berdiri di atas murid paviliun penguasa ganda. Nelson mengangkat bahu tak berdaya. Pada saat itu, dia sudah kehilangan semua harapan. Namun, dia masih berkata dengan nada tegas, saya percaya pada Jack. Graham berhenti di tempatnya. Sama seperti semua orang di bawahnya, dia memiliki perasaan yang rumit di dalam hatinya saat dia melihat ke arah Divine Void Slope. Di satu sisi, dia berharap Jack akan menang. Setidaknya itu bisa meringankan bebannya. Di sisi lain, dia tidak ingin Jack memiliki tingkat bakat dan keterampilan seperti itu. Jika Jack menang, itu akan membuktikan bahwa Jack adalah yang terkuat. Bahkan murid teratas dari Paviliun Seribu Daun tidak akan mampu bersaing dengan Jack, apalagi dirinya sendiri. Jika Jack benar-benar menang, itu berarti Jack benar-benar bisa berdiri di atas. Bab 2355. Memikirkan hal itu membuat Graham merasa seperti sedang dibebani oleh banyak batu besar. Pada saat itu, teriakan keluar dari dalam petir. Karena kerasnya bentrokan,
Tidak ada yang tahu dari siapa tangisan itu berasal. Saat semua orang menjadi sangat cemas, petir yang telah menyebar ke seluruh medan perang perlahan mulai melemah. Dua orang berdiri di tengah puncak lereng kekosongan ilahi. Satu berdiri di barat dan satu berdiri di timur. Yang di barat memiliki pedang di tangan, yang telah menembus dada yang di timur. Yang berdiri di timur masih memegang cincin guntur ungu. Rahang semua orang jatuh di tempat kejadian. Bahkan pria bertopeng itu menatap Jack yang ada di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah di balik topeng itu sudah lama tertutup oleh keterkejutan. Petik 1. Mengapa? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Kamu siapa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Guntur darah jahat adalah teknik tingkat bumi tingkat menengah. Keterampilan macam apa yang kamu latih? Itu benar-benar menghancurkan guntur darah jahat dan menembus dadaku. Setelah pertempuran dimulai, Jack benar-benar menggunakan dua serangan. Serangan pertama telah menembus Evil Blood Thunder, sedangkan serangan kedua tepat di dada pria bertopeng itu. Bagaimanapun, itu adalah teknik tingkat dewa tertinggi. Apa itu Evil Blood Thunder di depan Destroying the Void? Namun, pria bertopeng itu tidak mengetahuinya. Pada saat itu, seluruh tubuh pria bertopeng itu berkedut kesakitan. Bagaimanapun, menghancurkan Void telah menghancurkan jiwanya, rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Dia juga dipenuhi dengan kejutan pada hasilnya. Dia tidak bisa membayangkan teknik seperti apa yang digunakan Jack, dan kekuatan macam apa yang dimilikinya. Bahkan guntur darah jahat dan orang macam apa yang tidak mampu melawannya. Jack tertawa dingin, dan menghela napas tanpa daya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Gelombang demi gelombang mati rasa menghancurkan sarafnya. Meskipun dia telah menebas Evil Blood Thunder, dia masih terkena akibatnya. Baut kecil yang tak terhitung jumlahnya listrik telah menembus pertahanannya, merembes ke dalam tubuhnya. Untungnya, listrik hanyalah riak keterampilan. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan nyata pada Jack. Kenapa aku harus memberitahumu? Jack berkata dengan senyum dingin. Seluruh tubuh pria bertopeng itu gemetar. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia pasti sudah mati. Teknik Jack sangat jahat, dan menghancurkan serta mencekik jiwanya. Dia sudah terlalu sakit untuk melawan. Dia hanya ingin tahu yang sebenarnya. Setelah bertemu Jack, dia tidak pernah bisa menarik perhatian Jack. Seolah-olah Jack dipenuhi dengan rahasia, tidak peduli di gunung binatang atau di mana mereka berada pada saat itu. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Apakah kamu memiliki teknik tingkat dewa tertinggi? Pria bertopeng itu melebarkan matanya. Dia tidak menunggu Jack menjawab. Dia terbatuk keras sebelum berkata, itu dia. Pasti begitu. Kalau tidak, itu tidak akan mengalahkan guntur darah jahatku dengan sangat buruk. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, kamu hanya berada di tingkat menengah dari level bawaan, bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan seperti itu? Kamu harus menjadi master top di seluruh benua. Setelah dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan tersisa. Bab 2356. Setelah batuk hebat, wajahnya pucat seperti kertas. Darah di mulutnya sudah mengalir tak terkendali. Aku sudah hampir mati. Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu sebelum aku mati? Bagaimana kamu bisa menggunakan teknik tingkat dewa tertinggi? Pria bertopeng itu menggunakan sisa kekuatannya untuk berkata. Jaka menarik napas dalam-dalam. Ada beberapa hal yang dia rencanakan untuk disimpan sendiri sampai mati, tidak mengatakan itu selamanya. Namun, pria bertopeng itu benar. Dia sudah hampir mati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jack tertawa kecil, berbisik sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar, kamu benar. Aku memang menggunakan teknik tingkat dewa tertinggi. Ini juga bukan teknik biasa, itu teknik tingkat atas. Saat dia mengatakan bahwa pria bertopeng itu melebarkan matanya seolah-olah dia baru saja ditampar. Dia menatap Jack dengan tidak percaya. Dia benar. Jack benar-benar menggunakan teknik tingkat dewa tertinggi. Mengapa? Kenapa dia bisa belajar hal seperti itu? Jack hanyalah seseorang di tingkat menengah dari tahap bawaan. Ketika dia berada di puncaknya, dia bahkan tidak akan pernah melirik seseorang seperti itu. Kamu siapa? Pria bertopeng itu berkata sambil bergidik. Jack tertawa ringan sambil menarik kembali tangan kanannya. Dengan skuis, pedang yang tertancap di dada pria bertopeng itu ditarik keluar dengan mudah. Saat seluruh tubuh pria bertopeng itu mengejang kesakitan, Jack mendorong ke depan lagi.
Pedang hitam itu kembali menusuk tubuh pria bertopeng itu. Kali ini, pria bertopeng itu sangat menderita sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Maaf, kamu tidak layak mengetahui siapa aku. Itu adalah hal terakhir yang didengar pria bertopeng itu. Detik berikutnya, pria bertopeng itu merasakan sakit yang hebat di dadanya lagi, dan dia menutup matanya untuk terakhir kalinya. Dengan plop, tubuh pria bertopeng itu jatuh ke tanah. Dendam Jack terhadapnya menetap di sana dan kemudian. Adegan itu terlalu mengejutkan. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap kematian murid teratas dari paviliun mayat. Dia telah dibunuh oleh Jack tanpa nama itu. Dia meninggal di tangan seorang murid yang lebih tua dari klan kelas 3. Jika berita itu menyebar, siapapun mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon, dan tidak percaya. Kali ini, baik klan utara dan murid klan selatan menghirup udara dingin. Mata mereka melebar saat mereka melihat puncak lereng kekosongan ilahi dengan tak percaya. Itu jauh dari harapan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat? Ketika pertempuran dimulai, mereka telah diblokir oleh kilat berwarna merah darah. Ketika mereka bisa melihat dengan jelas lagi, dada pria bertopeng itu telah ditusuk oleh Jack. Setelah beberapa napas, keajaiban itu benar-benar mati. Dia mati begitu saja. Murid teratas paviliun mayat mati begitu saja. Hayden melebarkan matanya, praktis meneriakkan kata-kata itu. Itu terlalu sulit dipercaya. Lagi pula, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memprosesnya sama sekali jika itu adalah pertarungan yang berlarut-larut, dan pria bertopeng itu perlahan-lahan jatuh ke dalam kerugian yang semakin besar sebelum mati. Mereka mungkin bisa menerimanya. Namun, pria bertopeng itu mati terlalu cepat. Waktu antara dia kalah dan mati terlalu singkat, sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Semua orang memiliki reaksi yang sama. Samson mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling dengan tidak percaya. Apakah aku membayangkan sesuatu? Dia adalah murid teratas dari paviliun mayat, seseorang yang menguasai teknik tingkat bumi tingkat menengah. Bagaimana dia bisa kalah begitu cepat, dan bahkan kalah dari Bab 2357. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang tahu apa yang ingin dia katakan. Benyamin menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kejutan. Aku tidak percaya dia begitu kuat. Sepertinya teknik Jack berada pada level yang lebih tinggi daripada murid teratas dari paviliun mayat. Bahkan mungkin seluruh alam lebih tinggi. Namun, Jack jelas hanya berada pada tahap peralihan dari alam bawaan. Dengan kekuatan sekecil itu, bagaimana dia bisa menggunakan teknik Dewa Pamungkas? Itu terlalu absurd. Semua orang mengerti bahwa, jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskan semua yang telah mereka lihat. Lagi pula, pria bertopeng itu jelas tidak meremehkan lawannya. Dia telah menggunakan teknik terkuatnya, tetapi pada akhirnya tetap gagal. Itu membuktikan bahwa teknik yang digunakan Jack jauh di atas Evil Blood Thunder milik pria bertopeng itu. Pada saat itu, Jack bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk merasakan tatapan semua orang padanya. Selain shock, mereka dipenuhi dengan kebingungan. Dia mengalihkan pandangannya dari tubuh pria bertopeng itu. Dengan pria yang sudah mati, tidak perlu memikirkan masa lalu mereka. Dia melihat ke lereng kekosongan ilahi, dan harta karun yang bersinar di dalamnya. Saat dia sedang mempertimbangkan bagaimana dia akan mendapatkan harta karun bercahaya itu, mereka mulai bergerak cepat menuju pusat. Benda-benda bercahaya semuanya diserap ke dalam cincin penyimpanan berwarna ungu. Bahwa cincin ungu tua memiliki desain yang sangat tua. Pola di atasnya adalah semua hal yang tidak dipahami Jack. Setelah beberapa saat, cincin itu melayang di depan Jack. Jack mengulurkan tangan, dan cincin itu perlahan jatuh ke telapak tangannya. Semua orang telah melihat pemandangan itu, dan mereka dengan cepat ditarik dari ketidakpercayaan mereka. Meskipun mereka jelas tahu bahwa barang-barang itu bukan milik mereka, mereka tidak bisa menahan kecemburuan mereka. Lagi pula, hal-hal yang disimpan di dalamnya bisa bersaing dengan harta paling berharga di dalam klan mereka. Itu milikmu. Suara lama terdengar lagi. Jack membelalakkan matanya, mencoba mencari tahu dari mana suara tua itu berasal. Namun, dia masih tidak bisa setelah mencari begitu lama. Suara tua itu melanjutkan, semua yang berharga itu tidak sepenting apa yang disimpan dalam kotak giok. Kotak itu terkunci. Untuk menemukan kuncinya, kamu harus pergi ke tempat lain. Mendengar itu, Jack tercengang. Sebelum dia bisa bertanya di mana tempat itu,
embusan angin bertiup di punggungnya, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah pada detik berikutnya. Itu berubah menjadi lautan bintang yang tak terbatas. Segala sesuatu yang mengambang di sekitarnya adalah bintang-bintang dengan berbagai ukuran. Dia mendengar suara tentara seolah-olah mereka sedang berperang besar-besaran. Jack tidak bisa membantu dan berbalik untuk melihat, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Dia terkejut untuk bertarung di antara bintang-bintang, dengan seluruh kelompok pada saat itu. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Saat dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dia melihat seorang pria dengan kemeja putih di kejauhan mengeluarkan pedang, bergegas dengan cepat ke arahnya. Hembusan angin bertiup dari belakangnya dan Jack berbalik untuk melihat. Dia memperhatikan bahwa seseorang bergegas ke arahnya dari arah itu juga. Namun, yang di belakangnya mengenakan baju besi hitam. Seluruh tubuh pria itu tertutup, bahkan tangannya ditutupi apa yang tampak seperti sarung tangan kulit. Bab 2358. Di mana dia? Apakah ini sebuah fantasi? Apakah tempat ini ada hubungannya dengan tempat tersembunyi untuk sumber daya? Pertanyaan-pertanyaan di benaknya muncul satu demi satu, tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk menjawabnya. Keduanya berhenti sekitar 100 meter terpisah. Jack tidak bisa melihat seperti apa pria berbaju hitam itu karena banyaknya armor yang dia kenakan, tetapi pria berbaju putih itu tidak sepenuhnya tertutup. Namun, wajah pria itu masih kabur, seolah-olah ada lapisan kabut di sekelilingnya. Menutupi wajahnya sepenuhnya. Siapa dua orang itu? Mengapa mereka ada di sana? Kenapa dia melihat semua itu? Pada saat itu, pria berbaju putih itu berkata, "Kamu tidak hanya kejam, tetapi kamu juga hina. Semua kesuksesan yang kamu miliki hari ini adalah semua karena mentormu." Pria berbaju hitam itu mengeluarkan senyum dingin yang mereka ucapkan, "Aku paling membenci orang palsu dan sok sepertimu. Jika kamu berada di posisiku, kamu mungkin akan lebih buruk. Berhentilah berbicara seolah-olah kamu adalah orang yang paling benar di dunia." Dunia, pria berbaju putih itu mendengus. Memang, itu buang-buang waktu bahkan untuk berbicara denganmu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dingin ketika dia memandang pria berpakaian putih dengan jijik dan berkata, "Kamu masih sama. Kamu selalu menganggap orang lain dengan sangat jijik. Kamu bertindak seolah-olah kamu berdiri di puncak moralitas, seolah-olah kamu adalah orang yang paling benar, dan semua orang di bawahmu." Pria berpakaian putih itu tampak marah dan membantah, "Berhentilah dengan omong kosongmu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan untuk mengatakan semua itu tentang aku. Apakah kamu mengatakan aku telah menjebakmu? Kenapa kamu tidak memikirkan semua hal yang telah kamu lakukan? Yang mana di antara mereka yang bukan tindakan tak tahu malu dan tercela? Ini yang semua orang pikirkan tentangmu." Pria berpakaian hitam itu mendengus, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Mengapa saya peduli dengan apa yang Anda semua pikirkan tentang saya? Apa hubungan orang seperti saya dengan kalian semua?" Pria berpakaian putih itu melambaikan tangan kanannya, dan pedang emas muncul di tangannya. "Kamu sangat keras kepala. Kupikir kamu akan menyesal setelah melalui kejadian itu. Aku tidak percaya kamu benar-benar menjadi lebih buruk. Kamu sekarang benar-benar orang yang gelap." Pria berpakaian hitam itu meludahinya. "Mari kita berhenti dengan semua kebenaran palsu itu. Menyesal, menjadi lebih buruk. Semua yang saya lakukan adalah agar saya bisa menjalani kehidupan yang layak. Jika Anda jadi saya, Anda akan melakukan jauh lebih buruk." Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya. "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan. Bagimu tiba-tiba bertanya padaku di sini, itu pasti untuk orang Zeh itu." Saat kata-kata itu diucapkan, wajah dingin pria berpakaian putih itu tiba-tiba membeku. Seolah-olah sesuatu yang penting telah disentuh. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti kamu." Pria berpakaian hitam itu memutar matanya, "Apakah kamu pikir aku masih tidak mengerti kamu? Aku sudah lama melihat semua rencanamu. Kamu tidak akan berhasil karena aku sudah membuat persiapan." Pada saat itu, pria berpakaian putih tidak bisa lagi tetap tenang sambil berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Pria berpakaian hitam itu tertawa seolah itu adalah hal paling bahagia yang pernah terjadi padanya, tidak ada gunanya panik sekarang. Sudah terlambat, semuanya sudah berakhir. Bab 2359. Setelah mengatakan itu, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Seperti ada yang meledak. Jack melihat ke arah suara dan melihat cahaya terang.
Dia bahkan samar-samar bisa mendengar tangisan kesakitan. Pria berpakaian putih itu benar-benar panik. Dia berbalik dan berteriak keras, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Senyum pria berpakaian hitam menghilang dan berkata dengan nada dingin dan gelap, "Mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Apakah Anda satu-satunya yang dapat merencanakan dan merencanakan melawan saya?" Jack sedikit cemas, tetapi sebagian besar bingung. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mengapa pasangan hitam dan putih itu berkelahi? Namun, dia bisa mendengar dari kata-kata mereka bahwa pria berpakaian hitam itu sangat kejam, dan telah melakukan berbagai hal tercela. Namun, pria berpakaian putih itu mungkin juga bukan orang suci. Namun, tanpa mengetahui detail semuanya, dia tidak bisa begitu saja menghakimi mereka berdua. Dia hanya melihat saat pria berpakaian putih itu tampak seperti telah dibodohi. Seluruh wajahnya penuh kecemasan seolah ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, dia tampaknya khawatir tentang apa yang akan terjadi. Matanya penuh dengan ketidakpastian. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu sepertinya menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk berkata, "Kamu akan membayar untuk ini. Kamu benar-benar akan membayar untuk ini." Setelah itu, seluruh pemandangan mulai kabur. Jack mengerutkan alisnya saat dia melebarkan matanya. Dia ingin melihat apa yang terjadi setelahnya, tetapi semuanya menjadi kabur. Bintang-bintang di sekitarnya semuanya menjadi hitam. Tepat ketika Jack bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, desahan terdengar di sebelahnya. Desahan itu muncul terlalu tiba-tiba, menyebabkan Jack membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Dia melihat seorang lelaki tua mengenakan kemeja hitam tradisional. Dia memiliki sepasang mata keriput, dan diam-diam melihat ke depan. Ketika Jack melihatnya, dia bertanya-tanya apakah dia masih dalam ilusi. Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu punya banyak pertanyaan?" Setelah lelaki tua itu mengatakan itu, Jack tercengang. Itu bukan karena pertanyaannya, tetapi karena Jack sangat akrab dengan suara lelaki tua itu. Dia telah mendengar suara yang sama berkali-kali sebelumnya. Orang tua itu adalah suara tua keriput yang selama ini dia cari. Dia tidak pernah berharap pria itu muncul di depannya seperti itu. Orang tua itu tidak melihat ke arah Jack, tetapi hanya terus melihat ke depan. Namun, ketika Jack mengikuti pandangannya, tidak ada yang lain selain kegelapan yang pekat. Lelaki tua itu menghela nafas lagi. Ada terlalu banyak penyesalan yang tertinggal saat itu. Jika bukan karena penyesalan itu, alam tersembunyi ini tidak akan pernah muncul. Mendengar itu, jantung Jack berdetak beberapa kali. Dia tidak dapat menentukan apakah lelaki tua itu adalah roh yang tersisa dari seorang pejuang besar atau sesuatu yang lain. Namun, dia tahu betul bahwa, tidak peduli siapa lelaki tua itu pasti terkait erat dengan tempat tersembunyi untuk sumber daya. Sejak dia melangkah ke ranah itu, dia bertanya-tanya siapa pemilik ranah itu. Mengapa orang itu meninggalkan tempat ini di negara bagian Cerci Barat? Apa hubungan 10 Absolute Trap Array di Mount Beast dengan tempat ini? Apakah mereka berdua terikat pada Divine Void Slope juga? Pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus muncul di benak Jack. Namun, karena status istimewanya, serta fakta bahwa mereka yang berasal dari negara bagian Cerci Barat sama sekali tidak tahu tentang dunia Void Ilahi, dia hanya bisa menyimpan semua pertanyaan itu di dalam hatinya. Kata-kata lelaki tua itu membuat Jack dipenuhi dengan harapan meskipun dia gugup. Dia berharap bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu dari lelaki tua itu. Bab 2360. Jack membungkuk pada lelaki tua itu, penuh hormat. Dia berkata dengan tulus, "Orang tua, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa tempat ini ditinggalkan? Apa yang terjadi dalam adegan yang baru saja saya saksikan?" Orang tua itu tidak berbalik untuk melihat Jack, juga tidak menjawab pertanyaan Jack secara langsung. Dia hanya menjawab dengan jelas, "Kamu akan tahu di masa depan." Bibir Jack berkedut. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menanyakan semua pertanyaan di dalam hatinya. Namun, dia khawatir lelaki tua itu akan merasa aneh jika dia mencurahkan semuanya begitu saja. Kemudian jika lelaki tua itu mencurigainya, itu bahkan mungkin menyebabkan dia kehilangan segalanya. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah menahan rasa penasarannya untuk sementara. Orang tua itu tidak tahu apa yang dipikirkan Jack. Dia hanya terus berkata, "Kotak di tanganmu masih membutuhkan kunci. Kuncinya ada di Wild Gorge Pass. Jika Anda ingin membuka kotak itu, Anda harus menuju ke sana."
Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Jack mengangkat alisnya. Hatinya dipenuhi dengan lebih banyak kebingungan. Apa itu kasus Scarlet? Di mana Wild Gorge Pass? Masih ada kuncinya. Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di benak Jack sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengingat apa yang dikatakan suara tua itu ketika dia berada di lereng kekosongan ilahi. Orang tua itu berkata bahwa barang paling berharga yang dia peroleh masih terkunci di dalam sebuah kotak. Kotak itu tidak bisa dibuka saat ini, masih membutuhkan kunci. Apakah kotak merah adalah kotak paling berharga di cincin penyimpanan? Tepat ketika dia akan bertanya apakah pikirannya benar, lelaki tua itu melanjutkan. Apakah Anda bisa mendapatkan cincin itu atau tidak, Anda tetap harus pergi. Jangan pikirkan atau pedulikan hal lain. Dengan kemampuan Anda saat ini, mengetahui tidak ada gunanya. Begitu kamu membuka Scarlet Case, kamu akan tahu segalanya. Jack sangat bingung. Meskipun lelaki tua itu telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengetahui semua rahasia setelah membuka kotak itu, Jack masih merasa ada yang tidak beres. Bagaimana dia bisa tahu jika dia akan membawa malapetaka ke dirinya sendiri dengan membuka kotak merah? Akankah sesuatu yang lain terjadi? Meskipun lelaki tua itu tidak tampak seperti orang biasa, dia tidak bisa memastikan bahwa lelaki tua itu tidak akan menyakitinya, meskipun Jack mungkin tidak berarti bagi lelaki itu. Orang tua itu melanjutkan, semua yang kamu lihat tadi benar-benar terjadi. Adapun apa yang mereka berdua bicarakan, kamu akan mengetahui kebenarannya setelah kamu membuka Scarlet Case. Kamu tidak perlu menyelidiki sama sekali. Semua pertanyaan di hatimu itu pada akhirnya akan terjawab. Jack mengerutkan kening. Pada saat itu, dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Namun, kata-kata lelaki tua itu benar-benar menahan apapun yang bisa dia katakan. Dia sudah sangat jelas. Tidak ada gunanya mengetahui apapun pada saat itu. Bahkan jika dia bertanya, lelaki tua itu mungkin tidak akan menjawab. Semua pertanyaan di benaknya telah didorong kembali setelah dia membuka Scarlet Case. Kemudian, tidak akan ada lagi rahasia. Dia akan mendapatkan semua jawaban yang dia inginkan. Terdengar helaan napas lagi. Pria tua itu akhirnya berbalik, dan matanya tertuju pada Jack. Dia menilai Jack, kamu yang paling cocok setelah bertahun-tahun. Kamu sudah memilikinya, batasan kerajaan akan dibuka. Jack masih sama bingungnya seperti sebelumnya. Namun, kata-kata terakhir lelaki tua itu membuat hatinya melompat. Bersambung.